Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dani. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan final proyek UAS kami. Perkenalkan anggota kami ada Hana Kurnia Saraswati, ada Ashifa Nurmesha Brilian, saya sendiri, dan ada Marni. Baik, langsung saja kita ke deskripsi HMM Elektronik. HMM Elektronik adalah sebuah usaha retail yang bergerak di bidang penjualan HP atau smartphone, beserta aksesorisnya. Berlokasi di Jalan Avandi nomor 18, Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Bisnis ini didirikan pada tahun 2020 oleh sekelompok wirausahawan muda yang minat dalam teknologi seperti smartphone. Beberapa merek smartphone yang dijual di HMM Elektronik diantaranya ada Vivo, Oppo, Samsung, dan juga iPhone beserta aksesoris yang diantaranya ada casing, tempered glass, dan lain-lain. Dalam operasionalnya, HMM Elektronik menjalankan model bisnis offline saja. Artinya langsung datang ke toko untuk membelinya dan kami tidak menyediakan online shop untuk membeli barang tersebut. Saat ini, HMM Elektronik memiliki 15 karyawan yang terbagi dalam bagian penjualan, kasir, gudang, pelayanan pelanggan, atau sales. Berikut untuk peran anggotanya. Pertama ada Hana Kurnia Saraswati. Hana ini berperan untuk mengerjakan modul penjualan, membuat CDM modul kasir, membuat PDM modul kasir, membuat relationship modul kasir. Ada Marmi, dia berperan untuk mengerjakan modul inventaris, membuat CDM modul inventaris, membuat PDM modul inventaris, membuat relationship modul inventaris. Ada saya sendiri, Ashifa Nurmesha Brilian, berperan untuk mengerjakan modul pembelian, modul CDM modul pembelian, membuat PDM modul pembelian, membuat relationship modul pembelian. Dan kami bertiga ikut berperan untuk menyusun, membuat BPMN modul kasir penjualan dan juga UML. Oke, untuk pembahasan pertama ada konseptual data model. Berikut untuk konseptual data model modul kasir. Baik, langsung ke penjelasannya. Yang pertama ada entitas pelanggan, mewakili data pembeli atau konsumen toko. Terdiri dari ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email. Yang kedua, entitas produk, menyimpan informasi tentang barang yang dijual. Terdiri dari ID produk sebagai primary key, nama produk, deskripsi, kategori, harga satuan, stok. Yang ketiga ada entitas penjualan, mencatat setiap transaksi penjualan yang terjadi, terdiri dari ID transaksi sebagai primary key, tanggal transaksi, total harga, pajak, diskon, dan status pembayaran. Yang keempat ada entitas item transaksi, mewakili detail barang yang dibeli per transaksi, relasinya many to many terhadap penjualan. Terdiri dari ID item transaksi sebagai primary key, kuantitas, harga satuan, total harga. Yang kelima ada entitas pembayaran, merekam detail pembayaran dari pelanggan. Ada ID pembayaran sebagai primary key, ada tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, metode pembayaran. Yang keenam ada entitas struk pembayaran, mewakili bukti atau dokumentasi pembayaran, terdiri dari ID struk pembayaran sebagai primary key, tanggal pembuatan struk, total pembayaran, dan detail barang yang dibeli. Selanjutnya ada CDM modul inventaris, berikut tampilannya, dan langsung saja ke slide penjelasannya. Yang pertama ada entitas produk, mewakili barang elektronik yang dikelola HMM Elektronik. Terdiri dari ID produk sebagai primary key, nama produk, deskripsi produk, kategori produk, harga satuan, stok supplier sebagai foreign key. Yang kedua ada entitas stok masuk, mewakili pencatatan setiap barang yang masuk ke gudang, terdiri dari ID stok sebagai ID stok masuk sebagai primary key, tanggal masuk, jumlah masuk, status. Yang ketiga ada entitas stok keluar, mencatat barang yang keluar dari inventaris, terdiri dari ID stok keluar sebagai primary key, tanggal keluar, jumlah keluar, tujuan. Yang keempat ada entitas log stok, menjadi histori pencatatan setiap perubahan stok yang terjadi. Terdiri dari ID log stok sebagai primary key, ada tanggal log stok, perubahan stok, dan keterangan. Yang kelima ada entitas supplier, mewakili pihak eksternal yang menyediakan barang.
terdiri dari ID supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon, dan email. Selanjutnya, ada CDM modul pembelian. Berikut untuk tampilannya. Dan langsung saja ke slide penjelasan. Yang pertama ada entitas supplier, mewakili pihak penyedia barang atau produk. Terdiri dari ID supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat, nomor telepon, email. Yang kedua ada entitas produk, mewakili daftar barang yang dapat dibeli atau di restock. Terdiri dari ID produk sebagai primary key, nama produk, deskripsi produk, kategori produk, harga satuan, stok. Yang ketiga ada entitas restock order, mewakili pesanan pembelian yang dikirim ke supplier, terdiri dari ID restock order sebagai primary key, tanggal order, total order, status restock. Yang keempat ada entitas item restock, mewakili rincian masing-masing barang dalam satu restock, terdiri dari ID item restock sebagai primary key, kuantitas, harga satuan, total harga. Yang ke 5, maaf ini salah penomoran ya Pak. Yang kelima ada entitas pembayaran restock, mewakili data pembayaran atas pesanan restock, terdiri dari ID pembayaran restock sebagai primary key, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, metode pembayaran. Yang keenam ada entitas pengiriman restock, mewakili informasi pengiriman barang oleh supplier, terdiri dari ID pengiriman restock primary sebagai primary key, tanggal pengiriman, dan status pengiriman. Baik, untuk pembahasan yang kedua ada relasi dan kardinalitas. Berikut untuk tampilan relasi dan kardinalitas dari modul kasir. Selanjutnya ada penjelasannya. Yang pertama, relasi antara pelanggan dan penjualan. Nama relasinya melakukan penjelasannya, seorang pelanggan dapat melakukan satu atau lebih transaksi penjualan. Selanjutnya yang kedua, relasi antara penjualan dan item transaksi. Nama relasinya adalah detail transaksi. Penjelasannya, satu transaksi penjualan dapat terdiri dari beberapa item produk yang dibeli. Yang ketiga ada relasi antara produk dan item transaksi. Nama relasinya adalah mencangkup, penjelasannya produk yang dijual dituliskan di item transaksi. Yang keempat ada relasi antara penjualan dan pembayaran. Nama relasinya merupakan penjelasannya setiap penjualan akan menghasilkan data pembayaran. Yang kelima ada relasi antara pembayaran dan struk pembayaran. Nama relasinya menghasilkan penjelasannya setiap pembayaran akan menghasilkan satu struk sebagai bukti pembayaran. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Marni. Selanjutnya, relasi dan kardinalitas modul inventaris. Berikut gambarnya. Untuk penjelasannya, relasi produk dan stok masuk. Nama relasi dicatat pada penjelasan setiap produk yang datang akan dicatat sebagai stok masuk. Untuk kardinalitas produk bantuan, artinya satu produk dapat masuk berkali-kali ke gudang. Stok masuk, zero to money, artinya setiap stok masuk harus mengacu ke satu produk. Relasi produk dengan stok keluar. Nama relasi keluar melalui penjelasan, setiap pengeluaran produk dicatat sebagai stok keluar. Kardinalitas produk bantuan, artinya setiap produk dapat dikeluarkan berkali-kali. Stok keluar, zero to money, artinya stok keluar harus mengacu pada satu produk. Yang ketiga, relasi produk dan log stok. Nama relasi dicatat di penjelasan perubahan stok suatu produk dicatat pada log stok. Kardinalitas produk one-to-one, artinya perubahan pada satu produk dapat dicatat berulang kali. Log stock, zero to money, artinya setiap log stock hanya mencatat satu jenis produk. Relasi produk dan supplier. Nama relasi disuplai oleh penjelasannya, produk berasal dari satu supplier tertentu. Kardinalitas, supplier one-to-one, artinya satu supplier bisa menyuplai banyak produk. Produk zero to money, artinya setiap produk harus berasal dari satu supplier. Selanjutnya, relasi dan kardinalitas modul pembelian. Berikut gambarnya. Untuk penjelasannya, satu, relasi supplier dengan restock order. Nama relasi menyediakan penjelasan, supplier adalah pihak yang menyediakan pesanan restock. Kardinalitas supplier one-to-one, artinya satu supplier dapat menerima banyak pesanan restock.
Restock order zero to money. Artinya setiap restock order berasal dari satu supplier. Yang kedua, relasi produk dan item restock. Nama relasi merupakan penjelasan item restock adalah rincian produk yang dipesan. Kardinalitas produk one to one. Artinya satu produk dapat menjadi bagian dari banyak item restock. Item restock zero to money, artinya setiap item restock merepresentasikan satu jenis produk. Yang ketiga, relasi restock order dan item restock. Nama relasi terdiri dari penjelasan, satu order restock bisa terdiri dari beberapa item produk. Kardinalitas, restock order one to one, artinya satu restock order minimal terdiri dari satu item. Item restock one to money, artinya setiap item terkait satu restock order. Yang keempat, relasi restock order dengan pengiriman restock. Nama relasi dikirim melalui penjelasan setiap dipesan barang dikirim ke gudang. Kardinalitas restock order one to one, artinya satu restock order dapat memiliki satu catatan pengiriman. Pengiriman restock zero to one, artinya setiap semua order langsung dikirim. Yang kelima, relasi restock order dan pembayaran restock. Nama relasi memiliki penjelasan setiap pemesan restock disertai dengan pembayaran. Kardinalitas restock order one to one, artinya pembayaran dilakukan untuk setiap restock order. Pembayaran restock zero to one, artinya tidak semua order langsung dibayar, bisa menunggu. Selanjutnya, physical data model. Berikut adalah PDM modul kasir. Selanjutnya, PDM modul inventaris. Selanjutnya, PDM modul pembelian. Poin selanjutnya adalah generate database SQL. Generate database MySQL modul penjualan. Selanjutnya, generate database MySQL modul inventaris. Selanjutnya, generate database MySQL modul pembelian. Selanjutnya dijelaskan oleh Hana. Selanjutnya yaitu BPMN modul penjualan. Berikut adalah gambar BPMN modul penjualan dari HMM Elektronik. Lalu terdapat penjelasannya. Terdiri dari beberapa aktor. Yang pertama yaitu customer, sales staff, gudang, kasir, lalu ada aplikasi atau sistem informasi. Berikut alur prosesnya. Proses penjualan di HMM Elektronik diawali ketika customer memilih dan menentukan barang yang ingin dibeli. Setelah itu, sales akan menjelaskan informasi terkait produk tersebut kepada customer. Apabila customer tidak setuju dengan pilihan barang tersebut, maka sales akan menawarkan produk baru sebagai alternatif. Namun, jika customer setuju, maka sales akan melanjutkan dengan melakukan pengecekan ketersediaan stok barang. Gudang kemudian menerima permintaan pengecekan stok dan memberikan konfirmasi ketersediaan. Bila stok barang tidak tersedia, gudang akan mengambil barang baru dan menginformasikannya kembali kepada sales. Sebaliknya, jika stok tersedia, maka proses akan berlanjut. Selanjutnya, sales akan membuat nota pembelian dan memberikannya kepada customer. Customer membawa nota tersebut ke bagian kasir. Kasir menerima dan mencocokkan data nota dengan informasi yang ada di sistem dan mempersiapkan barang yang akan diserahkan kepada customer. Setelah itu, gudang menerima nota, menyiapkan barang sesuai pesanan, dan menyerahkan kepada customer. Customer kemudian melakukan pembayaran atas barang yang dibeli dan menerima produknya. Kasir menerima pembayaran dari customer dan menginput data penjualan ke dalam aplikasi sistem informasi HMM Elektronik. Data penjualan tersebut selanjutnya tersimpan ke dalam database penjualan. Lalu ada penjelasan mengenai simbol BPMN yang kami gunakan pada modul penjualan ini. Yang pertama, alur bisnis HMM Elektronik merupakan aktivitas secara langsung. Jika sebuah aktivitas dalam alur bisnis terjadi langsung tanpa melalui sistem, maka simbol BPMN yang paling tepat untuk mempresentasikan aktivitas tersebut adalah persegi panjang membulat atau round
That rectangle yang menggambarkan aktivitas manusia. Selanjutnya simbol bulat yang menandakan dimulainya alur bisnis HMM elektronik. Lalu simbol bulat dengan outline bold menandakan selesainya alur bisnis HMM elektronik. Simbol selanjutnya adalah simbol gateway eksklusif, menunjukkan titik keputusan di mana hanya satu dari beberapa jalur yang bisa. Contohnya seperti setelah mendapatkan persetujuan proses berjalan ke jalur disetujui atau ditolak. Selanjutnya, simbol data objek mewakili data atau informasi yang digunakan atau dihasilkan dari suatu proses. Lalu selanjutnya simbol data store, tempat di mana proses dapat membaca dan menulis data, sehingga dalam artian data store memuat basis data atau arsip data. Selanjutnya mengenai UML. UML yang pertama yaitu jenis use case diagram. Berikut use case diagram dari HMM elektronik. Penjelasannya, yang pertama ada aktor customer. Ini bertugas sebagai pemilih barang, menentukan barang yang akan dibeli, menerima penjelasan produk, persetujuan pembelian, menerima nota, melakukan pembayaran, menerima produk. Lalu yang kedua ada aktor sell, menjelaskan produk, menawarkan produk baru, membuat nota, mengecek stok, mengirimkan konfirmasi stok ke customer. Lalu ada aktor yang ketiga yaitu staf gudang. Tugasnya yaitu mengecek dan membawa stok, mengambil barang baru jika stok tidak ada, menyiapkan barang sesuai nota, dan mengirimkan barang ke kasir. Lalu aktor yang keempat ada aktor kasir, bertugas menerima nota dan mencocokkan dengan data customer, menerima pembayaran, input data penjualan ke sistem. Lalu ada sistem informasi HMM elektronik. Sistem ini tidak berperilaku sebagai aktor, tetapi ke use case-nya. Bertugas sebagai untuk menyimpan data stok dan menyimpan data penjualan. Lalu terdapat relasinya, customer berinteraksi dengan sel, kasir, dan menerima produk dari staf gudang. Sales berinteraksi dengan customer, staf gudang, dan sistem informasi. Lalu staf gudang berinteraksi dengan sales dan kasir. Kasir berinteraksi dengan customer dan sistem informasi. Selanjutnya, sistem informasi menerima input data dari kasir dan memberikan data stok ke sel. Berikut UML jenis activity diagram dari HMM elektronik. Penjelasannya yaitu, activity diagram ini menggambarkan alur proses penjualan di HMM elektronik, dimulai dari interaksi antara customer dan sel, hingga pencatatan transaksi di sistem. Proses dimulai ketika customer memilih barang yang diinginkan dan dilayani oleh sel, yang kemudian menjelaskan detail produk untuk membantu keputusan pembelian. Setelah penjelasan, customer menentukan produk dan memberikan persetujuan atau tidak. Jika tidak setuju, proses dapat berhenti atau kembali ke pemilihan barang. Jika setuju, sel akan melakukan pengecekan stok ke staf gudang. Staf gudang kemudian memeriksa ketersediaan stok dan membawa barang jika tersedia. Jika stok tidak ada, proses kembali ke sel untuk konfirmasi ulang atau menawarkan produk lain. Setelah stok tersedia, sales membuat nota pembelian yang diterima oleh customer. Customer kemudian menyerahkan nota tersebut ke kasir dan tahap kasir, nota, dan produk diterima, lalu kasir melakukan pengecekan kesesuaian antara nota dan barang. Jika terdapat ketidaksesuaian, kasir meminta gudang untuk mengambil barang baru hingga sesuai. Setelah semua cocok, customer melakukan pembayaran kepada kasir. Kasir menerima pembayaran dan mencatat data penjualan ke dalam aplikasi atau sistem informasi HMM elektronik. Proses ini diakhiri dengan sistem yang menyimpan data transaksi, memastikan seluruh alur penjualan terdokumentasi dengan baik dan rapi. Lalu jenis UML yang terakhir ada sequence diagram. Berikut gambar sequence diagram dari HMM elektronik. Lalu penjelasannya yaitu proses penjualan dimulai ketika customer memilih produk yang ingin dibeli. Pada tahap ini, customer berinteraksi langsung dengan sales untuk menentukan barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah customer memilih produk, sales memberikan penjelasan detail mengenai produk tersebut agar customer memahami spesifikasi dan manfaatnya sebelum mengambil keputusan pembelian. Selanjutnya, sales pengecekan stok dan dengan menghubungi staf gudang. Staf gudang menerima ketersediaan barang di gudang dan memberikan konfirmasi kepada sales apakah produk tersebut tersedia atau tidak. Jika stok barang tersedia, sales menginformasikan kepada customer dan meminta persetujuan mereka untuk melanjutkan pembelian.
Jika customer setuju, proses berlanjut ke tahap berikutnya. Sales kemudian membuat nota penjualan berdasarkan produk yang telah disetujui oleh customer. Nota ini menjadi bukti transaksi yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Nota penjualan dan barang yang telah disiapkan diserahkan oleh sales ke staf gudang. Staf gudang bertugas menyiapkan barang sesuai dengan pesanan nota yang telah dibuat. Setelah barang siap, staf gudang menyerahkan barang beserta nota penjualan kepada kasir untuk proses pembayaran. Kasir menerima barang dan nota tersebut sebagai dasar transaksi. Kasir mencocokkan barang dengan nota penjualan untuk memastikan kesesuaian sebelum menerima pembayaran dari customer. Setelah pembayaran diterima, kasir menginput data transaksi ke dalam aplikasi atau sistem. Data penjualan yang telah diinput oleh kasir disimpan dalam sistem aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan. Dengan demikian, seluruh proses penjualan terdokumentasi dengan baik dan dapat dipantau secara real-time. Dan yang terakhir ada sketsa untuk input data penjualan dari kami HMM Elektronik. Berikut gambarnya. Selanjutnya akan ditutup oleh Ashifa. Mohon maaf Kak, masih di mute. Baik Pak Dani, sekian untuk presentasi laporan final proyek UAS kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.